Saya ya sedikitnya sempat marahlah sama Tuhan itu ya. Di masa pandemi ini kita justru bisa Natalan sesuai dengan aslinya itu ya. Gus Yakut yang jadi Menteri Agama ini temen ngopi nih. Halo, Romo Alusius Budi Purnomo, apa kabar Romo? Salam kenal, saya Sudrajat dari Detikom. Ya, Mas Sudrajat, terima kasih, salam kenal, kabar baik. Mas Romo juga sehat-sehat selalu. Ya, alhamdulillah nih Romo. Romo, ada yang istimewa tentu kan di Natal tahun ini, karena di situasi pandemi dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, kalau Romo Budi, seorang Romo Budi sendiri memaknainya seperti apa nih Romo? Natal tahun ini. Iya, Natal kali ini memang luar biasa istimewa ini. Ya. Istimewanya karena apa? Karena kita mau Natalan ya, untuk pertama kalinya yang tidak senormal biasanya ini ya. Biasanya kalau Natal kan orang sudah siap ya, bahkan di mal-mal, di toko-toko besar itu kalau bulan sebelumnya udah pada aksesori Natal semua. Dan mengapa saya katakan istimewa? Karena di masa pandemi ini kita justru bisa Natalan sesuai dengan aslinya gitu. Jadi Natal perdana kurang lebih 2000 tahun yang lalu itu kan dirayakannya, terjadinya itu kan dalam keheningan, dalam kesunyian, bahkan dalam suasana yang penuh keprihatinan. Tetap dengan sukacita, tapi sukacitanya itu bukan sukacita yang hedonis, yang materialistis, yang ditandai dengan berbagai macam aksesori. Jadi tanda utamanya adalah cinta kasih yang hening, ya, kasih yang berasal dari Allah sendiri, yang begitu mengasihi manusia sampai-sampai mengutus sosok yang kita kenal dengan nama Yesus, yang lahirnya memang dalam rangka misi kasih. Sehingga kali ini, pandemi ini memang pertama istimewanya kita kembali ke Natal perdana yang sunyi, yang sepi. Lalu yang kedua memang kita harus solider, ya, bela rasa dengan kondisi kita yang pandemi ini kan menimpa seluruh umat manusia sedunia tanpa pandang bulu. Ketika banyak orang sedang dalam kondisi berjuang, prihatin untuk mengatasi pandemi ini, kita juga mestinya solider. Sehingga Natal tidak perlu dengan seperti biasanya, gitu ya, yang gegap gempita, ya, penuh dengan aksesori. Tapi saya beberapa hari lalu ngobrol dengan beberapa teman juga. Sebetulnya ada yang istimewa juga nih, Romo, dalam perayaan Natal tahun ini. Biasanya kan rame di medsos itu dengan apa ya, dari kelompok tertentu, kelompok kami kaum Muslim itu kan ada yang bilang haram mengucapkan Selamat Natal, gitu kan. Ada razia ke mal-mal, apa simbol-simbol Natal yang katanya digunakan nggak boleh dipakai gitu kan. Ini alhamdulillah juga nih pandemi jadi adem bener, nggak ada razia-razia kayak begitu, nggak ada larangan-larangan kayak begitu. Ya, ini blessing in disguise juga. Jadi kita rupanya pandemi itu merukunkan kita ya, mempersatukan kita. Sehingga ya sebetulnya kan dari saya kecil, Natalan saya di kampung itu ya damai-damai saja. Peristiwa-peristiwa yang Mas Sudrajat sebut itu kan baru era-era belakangan saja ya. Jadi era pasca Orde Baru sebetulnya. Ketika kita euforia reformasi, ya tahun 2000 kan mulai dengan tanda-tanda yang waktu itu dengan berbagai macam peristiwa prihatin, peristiwa duka, malam Natal dengan
bukan kembang api tapi dengan bom ya. Nah, tampaknya 2020 ini ada sesuatu yang menyadarkan kita. Saya sendiri dari awal, kalau kebetulan saya bergaul dan 11 tahun waktu itu melayani sebagai Ketua Komisi Hubungan Antaragama dan Kepercayaan Keuskupan Agung Semarang di Jawa Tengah, kemudian seluruh DIY, praktis Jawa Tengah seluruhnya karena saya juga di FKUB waktu itu sampai sekarang. Dan suasana Natal untuk saya justru indah karena apa? Setiap tanggal 25, 26 saya harus standby di rumah. Karena banyak kawan dari lintas agama itu malah datang menyelamati saya gitu. Nah ini malah saya nggak tahu ini pandemi pada datang nggak nih. Jadi itu betul. Jadi suasana itu teduh, tenang, dan ini menjadi berkah. Untuk kita. Dan yang saya tahu juga, saya baca-baca kalau Romo Budi ini nggak cuma merayakan Natal, kelahiran Nabi Muhammad pun Maulid Nabi, Romo kadang ikut hadir yang merayakan ya. Betul. Dan saya ingat ada sebuah tulisan yang mengutip pernyataan Romo bahwa dari peringatan Maulid itu Romo belajar tentang sosok Nabi, tentang Islam yang ramah, bukan yang marah. Boleh dielaborasi lagi dong, Romo, tentang testimoni itu? Kebetulan kan memang saya pernah mencicipi mengikuti Islamic Studies. Jadi dalam studi itu saya mengenal betul belajar sejarah Islam yang lahir di masa jahiliyah dan hadir sebagai komunitas yang ramah. Maka lalu Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu mengatakan ya Islam itu kan rahmatan lil alamin. Suatu rahmat, ya, rahmah, berkat lil alamin artinya ya untuk semua, untuk alam semesta dan seisinya. Jadi untuk manusia, untuk bumi, untuk semesta. Nah, itu yang saya serap. Dan kebetulan pada suatu hari saya, waktu itu kan saya berziarah ke Mesir nih. Lalu naik ke Gunung Sinai. Menarik. Jadi ya, waktu malam kita naik, lalu menjelang subuh, itu para biarawati yang ada di Sinai, di kaki Sinai itu ada biarawat, ada biara, para suster, para biarawati, dan ternyata di situ tersimpan piagam yang ditandatangani, yang distempel oleh Kanjeng Nabi sendiri. Piagam Madinah. Bentuk rahmatan lil alamin itu melindungi mereka, jadi melindungi kaum perempuan, para biarawati. Dalam konteks perang itu mereka harus dilindungi, gitu ya. Nah disitulah saya makin mantap gitu. Dan waktu di atas Bukit Sinai itu, para suster ini menyambut matahari terbit dengan kidung puji-pujian. Lalu begitu selesai kidung puji-pujian para suster, terdengar azan subuh. Indah sekali. Jadi saling saut menyaut begitu. Jadi indah sekali. Itu di puncak Gunung Sinai. Pada waktu itu saya naik ke sana. Dan itulah yang membuat saya kemudian yakin Indonesia ini Islamnya Islam rahmatan lil alamin. Sahabat-sahabat saya, guru-guru saya, Gus Mus, Gus Muafik, kemudian Gus Yakut yang jadi Menteri Agama ini teman ngopi nih. Romo Budi merasa surprise nggak ngelihat teman ngopinya menjadi Menteri Agama ini? Wah ya surprise banget. Jadi ini ya sebetulnya dulu saya mendambakan setelah kalau dulu kan dengan Pak Menteri Lukman Hakim itu saya juga dekat ya, itu sahabat saya dalam konteks budaya, kesenian, ya beliau hadir dan beliau selalu mengungkapkan itu.
Dan sekarang ini dengan hadirnya Gus Yakut, ya beliau juga seorang yang punya kepedulian NKRI, keramahan untuk lingkungan. Kalau saya ke Ciganjur ketemu dengan beliau dalam rangka Hal Gus Dur, ya acara pertama kalau sudah berjumpa dengan beliau ngopi dulu. Saya pernah dimarahi sama beliau. Iya. Dimarahi gara-gara apa? Saya mau membayarin kopi. Dimarahi, nggak boleh. Ini yang ngajak ngopi saya, jadi yang ngajak itu yang bayar. Romo duduk manis di sini. Karena Romo juga tamu saya. Gitu kan? Iya. Bagian dari penghormatan terhadap tamu. Gitu. Tapi kalau buat saya, Romo Budi, terkait Gus Yakut ini, saya juga kan baru mengenal ya sepintas-sepintas. Cuman agak surprise kemarin ketika diumumkan sebagai menteri, dia memberikan statementnya agak menggetarkan kalau menurut saya ya. Bahwa NKRI ini tidak boleh diklaim oleh salah satu agama. Mentang-mentang Islam mayoritas, wah NKRI ini hanya dimerdekakan oleh Islam, para kiai-kiai Islam gitu kan. Beliau menyatakan, oh enggak, umat Kristen pun ikut terlibat. Umat agama Hindu, Buddha, Konghucu pun ikut terlibat gitu kan. Ini kan sebuah pernyataan yang menurut saya langka diucapkan oleh seorang pejabat pemerintahan gitu kan. Nah, ini mungkin ada berkah karena sering bergaul dengan Romo Budi sepertinya ini kan ya. Ya, beliau saya kenal sebagai seorang figur yang memang teduh ya. Teduh, dan beliau ngayomi semua orang. Saya pernah bahkan diskusi dengan beliau Natal tahun berapa itu kan ada kasus bom yang sampai salah satu teman kita Rianto, Rianto yang di Jawa Timur itu. Saya bilang, Gus, itu kalau di tempatku, kalau di gereja Katolik, Rianto itu sudah martir itu saya bilang. Martir kenapa? Dia mati beneran demi kebenaran, demi menjaga keselamatan. Jadi saya bilang gitu pada Gus Yakut pada waktu itu. Jadi memang betul pernyataan beliau menggetarkan. Ini sesuatu yang, dan ketika Gus Yakut yang mengatakan itu bukan isapan jempol, itu lahir dari kedalaman jiwa beliau yang memang selama ini terbuka bekerja sama dengan semua komunitas. Jadi ada kisah yang menarik, Mas Sudrajat, kaitannya dengan Gus Yakut ini ya, dan alam. Jadi saya kan Oktober, November sampai kemarin ini kan riset di kawasan Pegunungan Kendeng nih. Di sana kan ada banyak kelelawar. Ada banyak kelelawar yang, kelelawar itu kan sahabat para petani. Tapi kelelawar ini diburu. Jadi kalau kelelawar habis, petani kan rugi. Ya. Kelelawar ini makan wereng, jadi tidak usah pakai pupuk kimiawi. Dan ada satu teman yang seorang petani, yang sedulur sikap namanya Kang Gundretno, itu berdialog dengan Gus Yakut. Jadi sebagai sedulur sikap, Kang Gun tuh punya ide bagaimana cara menyelamatkan kelelawar dengan mengutip Al-Quran. Jadi mengutip ayat-ayat yang kira-kira di dalam kitab Al-Quran itu ada kata melindungi kelelawar atau menjaga kelelawar. Lalu Kang Gun ini tanya sama Gus Yakut, Gus, kalau saya tulis begini, fotonya Gus Yakut saya pasang di flyer, di poster, supaya orang takut, tidak lagi memburu keluar, boleh nggak? Gus Yakut tuh bilang, silakan. Ya, padahal fotonya dipasang di hutan-hutan itu. Jadi kalau kita pergi ke hutan, ke gunung sana, ke kawasan Pegunungan Kendeng, dekat gua-gua itu akan kita temukan foto beliau sebelum jadi menteri, ya, yang disandingkan dengan ayat suci dari kitab Al-Quran yang memberi tempat pada kelelawar untuk dijaga, jadi jangan disia-siakan. Itu kan menarik. Jadi diri beliau itu memang dekat dengan siapapun, termasuk dengan sahabat-sahabat dari sedulur sikap atau yang sering disebut teman-teman dari
komunitas Samin itu. Ini realitas yang luar biasa dari sosok Gus Yakut. Nah, Romo Budi, ini mumpung kita ngomongin Menteri hasil reshuffle kemarin, itu kan ada juga antara lain kan Mas Sandiaga Uno gitu kan. Ini tentu ditafsirkan beragam, tapi saya mau ambil yang dari sisi positif aja gitu kan. Karena Pilpres kan kita perangnya kampanyenya itu hampir ke bawah sampai sekarang lah ya, gontok-gontokan antara pendukungnya itu. Nah, kalau Romo Budi memaknainya seperti apa ini? Dengan masuknya Pak Prabowo, oke lah sudah duluan, sekarang lengkap Pak Sandiaga Uno. Meskipun muncul meme, pilih Jokowi Ma'ruf, bonusnya Prabowo Sandiaga Uno. Tapi kalau menurut saya ini juga butuh sebuah kebesaran jiwa tersendiri dari seorang Sandiaga Uno gitu untuk mau masuk ke pemerintahan gitu kan. Ya, saya melihat sejak Pak Prabowo dulu ya mau menjadi menteri untuk kabinet Pak Jokowi, itu sesuatu ya bahwa ada keterbukaan bahwa memang secara politik itu kan kita tidak bisa memutlakkan. Politik itu kawan bisa menjadi lawan, lawan bisa menjadi kawan. Jadi yang kadang-kadang kecerdasan politik akar rumput ini memang perlu pendidikan bahwa nggak usah fanatik lah kalau soal politik itu santai aja. 5 tahunan kan, 5 tahunan nggak usah ngotot-ngototan, apalagi sampai membawa agama, kemudian menyerang lawan-lawan dengan kebencian. Seperti itu, moga-moga peristiwa masuknya pasangan Pak Prabowo dan Pak Sandiaga Uno dan bekerja bersama dengan pasangan Pak Jokowi dan Pak Kiai Ma'ruf itu menjadi tanda berkat untuk bangsa ini. Di tengah-tengah wabah pandemi yang susah, kita mendapat secercah pengharapan bahwa para pemimpin kita itu mengutamakan kerukunan, persaudaraan untuk kesejahteraan. Nah, moga-moga peristiwa ini juga menjadi kesadaran bagi para pendukungnya yang fanatik-fanatik itu. Saya sih mendukung salah satu, tapi tidak usah fanatik-fanatik lah. Kalau yang saya dukung keliru, ya saya kritik keras juga. Jadi, karena politik ini kan 5 tahun. Tapi yang bagi saya penting adalah aspek kebersamaan. Kerendahan hati Pak Prabowo dan Pak Sandiaga Uno untuk mau bergabung dalam komposisi kabinet yang sebelumnya lawan kan. Tapi kemudian menjadi kawan. Tujuannya hanya satu, untuk bangsa ini, untuk kebaikan bangsa ini, untuk kebaikan kita semua. Maka kita juga harus belajar dari dua belah pihak, Pak Jokowi Ma'ruf, Pak Prabowo Sandiaga Uno. Ini menjadi sesuatu ya. Lagi-lagi ini kejutan, ya. Untuk saya kejutan. Politik itu kan unpredictable. Kadang-kadang kita gamang gitu ya. Mungkin ada di antara para pendukung Pak Jokowi Ma'ruf lalu kecewa, ngapain kok mereka dilibatkan? Loh, nggak usah kecewa, ini realitas memang yang harus kita jaga bersama. Kalau lawan dan kawan bisa bergandengan, itu kan tanda tadi, kalau dalam perspektif Islam, rahmatan lil alaminya kan terjadi. Ya, kalau dalam Katolik, berkah dalam Gusti itu kan lumuber ya, hadir. Nah, Tuhan memberkati kita semua dengan kerukunan persaudaraan. Yang semua diciptakan dalam keberagaman kan mestinya ya rukun bersaudara. Poinnya di situ. Ini menjadi berkah juga untuk Natal di tengah pandemi ini. Nah, ini karena nama programnya belak-belakan, saya ingin Romo juga saya harap bicara apa adanya. Romo, kalau menilai soal kerukunan atau toleransi umat beragama di tanah air kita, khususnya yang 2020 lah ya. Seperti apa Romo nilainya? Karena saya
khususnya mungkin di kota Semarang. Ya kalau di Semarang, saya kan di Semarang itu sudah 16 tahun. Ya, intensif, dari 16 tahun saya melayani di Komisi Hubungan Antaragama dan Kepercayaan, perjumpaan dengan banyak sahabat. Kondusivitas Semarang itu kondusivitas yang tidak basa-basi, gitu ya. Sehingga ketika kasus Teluk Gereja pun ya selesai baik-baik saja meskipun tadinya sangat menegangkan. Ya. Jadi Semarang saya ngalami misalnya, di Semarang itu ada peristiwa budaya seni lintas agama yang sangat merukunkan kita. Setiap menjelang Ramadan ada pawai dugderan. Menjelang Ramadan. Nanti pada bulan tertentu dalam 1 tahun ada pawai ogoh-ogoh, teman-teman dari Hindu. Lalu dari teman-teman Konghucu dan kawan-kawan etnis Tionghoa ada yang namanya pawai Chengho. Lalu sejak 5 tahun terakhir, 6 tahun yang lalu bahkan ada yang namanya Karnaval Paskah. Wah, itu kan keren. Ya, ya. Dan pemerintah kota itu memfasilitasi kita. Nah, maka kuncinya dalam rangka kerukunan sebetulnya dialog secara terbuka dengan semua pihak termasuk yang berbeda. Mungkin Mas Derajat juga ngalami nih, mendengar. Saya kan pernah face to face berhadapan dengan kawan-kawan kelompok tertentu yang pahamnya masih berbeda dengan saya sehingga terjadi salah paham gitu loh. Yang orang menyebut, wah ini teman-teman dari FPI, di kelompok garis keras, yang dalam kasus 5 tahun yang lalu, kurang lebih atau 3-4 tahun lalu, ketika saya kan biasa, Bu Sinta, istrinya Gus Dur, itu kan buka dengan saya buka bersama, ya buka puasa bersama, dan beliau memang mempercayakan pada banyak komunitas, tidak hanya Katolik, tidak hanya Kristen, Hindu, Konghucu, tidak hanya dengan lintas agama, tapi juga dengan saudara-saudara kita yang kaum duafa, di pasar, di bawah jembatan, itu yang beliau lakukan. Nah, saya sudah beberapa kali bersama beliau, tiba-tiba pada periode tertentu dihadang, gitu ya. Tidak boleh, gitu. Ini melanggar akidah. Lalu saya berdialog dengan mereka. Saya berdialog, saya punya prinsip, apabila segala sesuatu tergantung daripadamu, janganlah kamu memaksakan kehendakmu dan jadilah pembawa damai. Nah, lalu saya berkomunikasi dengan kawan-kawan Ciganjur, lalu saya ambil jalan tengah nih, saya pindah di tempat lain yang selama ini saya merasa aman di kota, gitu ya, di kota Semarang. Yang pertama itu di Kabupaten Semarang. Kebetulan wilayah itu masih masuk jangkauan pelayanan saya. Pada hari itu, sore mau dilaksanakan, paginya dihadang lagi, nggak boleh. Lalu saya berdialog, oh ini tetap saya jalankan, jadi sudah jalan. Jadi tidak ada kata tidak. Nanti soal mau buka, mau makan di mana, saya yang ngatur lah. Gitu. Kebetulan kan dekat gereja saya, itu ada balai desa. Ya sudah, Ibu Sinta saya terima di gereja, di halaman gereja, memberi tausiah pada siapapun yang datang. Lalu waktu mau menjelang buka, kita kumpul di balai desa, malah sekali peristiwa di 2 tempat sore itu, gitu ya. Jadi itu berkahnya di situ. Dan yang menarik adalah beberapa kawan yang tadinya berseberangan dengan saya, ya, sekarang ini juga berkawan. Kalau ada gerakan-gerakan untuk kerukunan, kalau ada aksi-aksi intoleran, ya, dia bergabung dengan kita. Ternyata dia juga saya beri kesempatan berorasi, sama isinya mengutuk kekerasan ini. Gitu. Sekarang sudah mengutuk, mungkin dulu lupa. Gitu. Ketika saya tanya, kok mau gabung? Dijawabnya, ya sudah istighfar. Ini menarik. Pastinya pengalaman Romo Budi di Semarang ini harusnya diekspor ke daerah lain, khususnya ke Jakarta sepertinya ini ya. Jadi duduk bersama itu penting, Mas. Jadi duduk bersama, berkomunikasi. Kadang-kadang kan kita hanya berbeda
ya berbeda cara pandang. Ketika cara pandang itu ketemu, lalu berlayak. Sehingga di Semarang ini, di Jawa Tengah, kami sudah biasa kumpul yang namanya Serawung, kaum muda lintas agama 3 hari, dengan kekayaan seni budaya, ditampilkan panitianya bersama, itu udah biasa. Sehingga ketika kasus Telogosari itu tiba-tiba memanas, nah kita pendekatannya pendekatan yang tidak ikut-ikutan panas dong. Jadi kita pendekatan yang dialog, duduk bersama. Nah, faktanya sekarang sudah lebih tenang dan mulai pembangunan dijalankan, diteruskan. Hanya kebetulan pandemi ini menimpa sehingga agak terkendala. Tapi satu kunci yang bagi saya penting adalah komunikasi dengan pihak-pihak terkait. Dan bagusnya di Kota Semarang, Mas Hendy sebagai wali kota itu sangat terbuka. Beliau mendengarkan. Saya kadang-kadang diminta oleh teman-teman, mau dikontak, mau Mas Hendy dikontak. Saya telepon, Mas ini ada kasus begini-begini, gimana? Oh ya Romo, ya terima kasih. Kita mau datang nih, ketemu, diterima. Akhirnya ada titik solusi yang damai. Tidak perlu ngotot-ngototan, tidak perlu dengan kekerasan, dilawan dengan kekerasan, tapi dengan komunikasi, dengan cinta. Nah ini yang perlu kita utamakan dalam rangka kerukunan. Nah, Romo Budi, dalam rangka melakukan dialog antar agama, toleransi, gerakan toleransi, Romo Budi kan kerap diundang, yang saya baca ini pernah diminta malah memimpin doa pernikahan seorang santri gitu kan di lingkungan pesantren. Iya. Romo Budi juga pernah justru membawa tarian sufi ke gereja gitu kan. Nah kalau di kami di Islam juga kan sempat pasti ini Islamnya aneh gitu kan, sok moderat nih, sok plural nih gitu kan, atau malah lebih ekstrim lagi, lu udah jadi kafir kali ya gitu kan. Nah kalau di lingkungan Katolik, Romo Budi sendiri ada nggak di teman-teman saudara-saudara umat Katolik yang memandang aneh apa yang dilakukan oleh Romo Budi ini? Ya pasti ada lah. Surat kaleng ya datang lah. Itu ya ada surat kaleng, lalu mengkritik, mempertanyakan ini Romo ini masih Katolik enggak sih? Masih Romo enggak sih? Ya masih. Tapi kan ada dasarnya. Jadi dasar saya, dasar kita, itu kan ada secara ayat suci di Injil juga dikatakan bahwa Allah itu Bapa semua orang yang menerbitkan matahari untuk orang baik dan orang jahat. Kita tidak boleh bersikap diskriminatif, yang diutamakan adalah kerukunan dan persaudaraan. Nah, kemudian itu yang kita implementasikan, apalagi Konsili Vatikan II mengajarkan, dan ajaran itu mengikat sebetulnya karena disebut konstitusi dogmatis. Dogma itu kalau di teman Islam, Mas Derajat, mungkin ini sudah fatwa, dogma yang harus diikuti. Dalam Lumen Gentium artikel 16, dan dalam, kalau Nostra Aetate ini bukan dogma tapi anjuran, yang menjelaskan dari dogma tadi bahwa Gereja Katolik tidak menolak, artinya apa? Menerima apapun yang baik, yang benar, yang suci, yang ada dalam semua agama dan kebudayaan. Nah, kalau yang baik, yang suci, yang benar, itu bisa disinergikan dalam rangka moralitas, dalam rangka sosial, dalam rangka kemanusiaan, dalam rangka lingkungan, keutuhan ciptaan, dan kelestarian lingkungan, mengapa tidak? Nah, maka lalu sinergi terjadi. Memang pernah nih saya juga kaget waktu itu. Pertama kali saya ke pondok pesantren yang cukup besar, ya, di pondok pesantren Al-Islah. Saya itu kan kenalan dengan sahabat saya, sama-sama Budi namanya, Kiai Budi. Saya Romo Budi. Nah, Romo Kiai Budi, Kiai Romo Budi ini sering duet kemana-mana, Natalan bareng, Maulutan bareng gitu ya. Jadi Natal kan juga Maulud Nabi Isa.
Kemudian di Islam ada Maulid Nabi Muhammad. Nah, kita sering tampil bareng, ngaji bareng dalam rangka kerukunan. Nah, disitulah kemudian suatu kali salah satu santri ini mau menikah. Saya diundang. Wah, kesempatan bagus nih, saya diundang. Belum pernah nih. Saya datang. Tiba-tiba saya dipanggil, diminta untuk mendoakan. Mendoakan dalam bentuk lagu. Jadi saya suruh nyanyi, pakai main gitar itu. Jadi nyanyi lagu saya, kemudian mantennya juga sungkem di. Jadi seumur-umur saya disungkemi manten ya baru kali itu. Dan itu indah. Ternyata sampai hari ini kami bersahabat. Maka tiap Lebaran saya mesti silaturahim ke sana. Tiap saya ada acara, beliau datang. Itu tahun berapa, Romo Budi? Itu saya di Tanah Mas sekitar tahun 2007-2008 lah. Jadi pada waktu itu, tahun 2000, saya di Tanah Mas itu 2007. Kemudian ada ulang tahun Gambang Syafaat di Masjid Baitur Rahman. Lalu saya juga diundang di situ. Nah, ketemulah kenalan dengan Kiai Budi ini. Nah, sejak itulah kemudian kami bersahabat. Saya ke pondok, beliau ke gereja, kita ngaji bareng. Bahkan ya, beliau tidak segan-segan ya, menari di gereja katedral pada momen ketika uskup kami meninggal. Dan itu dibela-belain, beliau naik truk dari Tuban, posisi di Tuban. Jadi Kiai Budi ini posisi di Tuban, Bapak Uskup Monsinyur Johannes Pujo meninggal. Sebelum meninggal, Bapak Uskup ini tanya saya, Romo, gimana kabarnya Kiai Budi, kan gitu. Lah kok meninggal? Disebut juga tari sufinya gimana? Oh bagus Bapak Uskup. Nah, bagi saya itu menjadi tanda kan. Lalu saya telepon Kiai Budi, Gus, ini sahabat kita meninggal Gus, Monsinyur Pujo. Lah kok beliau tuh langsung dari Tuban malam itu nyari truk, nunut truk, pulang ke Semarang. Jadi sudah hampir terlambat itu, kemudian peti jenazah sudah diangkat, mau dibawa ke Jogja. Tahu-tahu kayak Budi lari-lari masuk gitu. Lah saya bilang stop, hentikan dulu. Jadi ketika lagu dinyanyikan, saya minta izin pada Romo Sukendar sebagai wakil uskup pada waktu itu bahwa Kiai Budi dan Bapak Uskup ini bersahabat, izinkan beliau menari sufi dan menari di depan altar di samping peti jenazah 2 lagu. Malah Kiai Budi itu bilang, wah lagunya suwe banget ya, lagunya dawa narikku suwe katanya. Gitu Mas Derajat. Jadi ini juga persahabatan yang unik gitu, dengan beliau ini sampai tahap-tahap begitu. Ya, memang beliau juga dibully. Ya, saya juga dibully. Kenapa? Oh, ada tari sufi seperti itu di dalam gereja, di katedral lagi. Ya. Kenapa tidak? Karena sebelumnya sudah beberapa kali peristiwa dengan Bapak Uskup Pujo itu terjadi dengan Kiai Budi. Nah ini memberangkatkan dengan cinta. Tari sufi kan tari cinta. Dasarnya cinta. Pada akhirnya orang bisa mengerti. Itu persis ceritanya begitu mengenai nikah santri dan tari sufi di gereja, Mas Derajat. Menarik ya, persahabatan antar iman gitu ya. Romo Budi kan tadi cerita soal main gitar, tapi kan sebetulnya yang lebih populer belakangan itu mungkin Romo Budi itu bukan main gitarnya ya, tapi main saksofonnya. Nah itu, kalau saksofon memang awalnya sekolah musik atau gimana Romo Budi? Itu sejak kapan perkenalan dengan saksofon? Saya tuh gitar juga tidak profesional, saksofon juga nggak profesional. Cuma hobi saja. Gitar pun saya kan gitar Romo Budi GAD, kan ada Ebit GAD. Nah, saya GAD, karena apa kuncinya ya GAD gitu. Tapi kan untuk saksofon udah bikin beberapa album kebetulan waktu itu saya jadi misionaris di Sumatera Utara, di Medan.
di itu tahun 2000 sampai 2004 saya ada di Pematang Siantar. Nah disitulah saya melihat anak-anak kecil itu pinter main seruling, main saksofon. Nah saya pengen, langsung saya belajar otodidak. Nah kemudian otodidak saya itu diperhalus oleh saksofonis Semarang, seorang beragama Islam namanya Pak Rifai. Lalu digembleng lagi oleh Mas Didi SSS, saksofonis adiknya Mas Embong. Embong Raharjo. Nah, iya, beliau ini. Nah, karena saya Romo, orang kan maklum kalau saya keliru nih. Lalu ya sudah, saya kalau ada manten main saksofon, ada yang ulang tahun main saksofon, ada acara-acara main saksofon. Saksofon menjadi sarana untuk kerukunan. Ada filosofi mendalam. Saksofon itu nggak bisa bunyi kalau tercerai-berai. Harus disatukan unsur-unsurnya. Nanti saya terangkan. Itu bukannya cuma satu gitu aja saksofon itu? Oh enggak, ini satu koper loh. Satu koper. Nah, satu koper ini. Nah ini isinya. Satu koper ini ada beberapa bagian. Ya. Ini yang paling kecil ini juga terdiri dari beberapa bagian. Ya. Jadi, nah ini lehernya. Ini lehernya doang kalau ditiup kan nggak bunyi. Nggak bunyi, iya. Nggak bunyi. Dari sini juga apalagi. Gitu ya. Ini pun juga terdiri dari beberapa bagian. Ya, ada yang hitam, ada yang dari bambu, ada kuncinya, ada melingkar, ada 5 unsur. Ini harus menyatu, baru bisa ditiup. Tapi nggak enak, kalau hanya yang kecil nggak enak kan suaranya. Kalau disambung, kayak peluit kepala stasiun ya? Iya, kalau kayak masinis. Nah kalau disambung dengan yang kecil. Kan sudah berbeda. Iya. Jadi baru 2 unsur menyatu, ini sudah berbeda. Lalu ada lagi, wah ini yang gede. Nah, ini namanya baby sax, Mas Sudrajat. Baby saxophone. Melengkung. Ini yang gede ini, meskipun gede, ditiup nggak bunyi. Juga apalagi dari sini. Nggak bunyi. Dia membutuhkan yang lain. Nah, membutuhkan yang lain, dipersatukan, dikunci, lalu ditiup, maka akan menghasilkan sesuatu di sini. Bunyi. Diembusi dengan nafas. Nafas itu kan roh, ruah, yang memberi hidup, yang menjiwai. Ya. Ketika ditiup, Yogyakarta bukan? itu yang kadang-kadang kita nyanyikan, si Irfan Waton, atau Tonggo Hati. Nah, kalau ini kan dalam rangka belak-belakan Desember, ya lagunya ini. Oke, Natalan, oke. Malam Kudus. Holy Night. Romo Budi, ngomong-ngomong sudah berapa album? Kalau album, saya bikin album itu sebelum bisa main saksofon. Jadi kebetulan saya bikin lagu-lagu rohani. Ya. Kemudian tahun 2000 itu saya pertama kali bikin album, masih belum pakai CD, waktu itu belum model compact disc, masih pita yang digiling pakai bullpen itu, kaset itu pertama kali. Kemudian
tahun 2008 kita mulai lagi sampai sekarang ya ada 7 album lah. Saya bikin lagu, saya nyanyikan bersama teman-teman dan tidak dalam rangka komersil, tidak dalam rangka profit oriented. Biasanya saya ada untuk fundraising, membangun suatu tempat ibadah atau pertama kali dulu rumah keuskupan, kantor pelayanan untuk pendidikan. Seperti itu. Jadi intensinya tidak dalam rangka komersil, tapi dalam rangka solidaritas. Gitu Mas Derajat. Nih, soal musik saya udah terjawab. Penasaran saya dalam rangka perkenalan dengan Romo Budi ini. Cuma saya lihat-lihat di Google juga, di Instagramnya juga. Sekarang tampil gondrong gitu kan. Padahal sebelum-sebelumnya kan nggak gondrong gitu kan. Nah, sekarang kan juga banyak orang dengan alasan pandemi pada berewokan, kumisan. Nah, kalau Romo Budi sendiri mulai gondrong sejak kapan? Kenapa membiarkan rambutnya gondrong? Iya. Ini Mas Derajat ini bikin saya jadi sentimental ini. Saya gondrong itu cuma dalam rangka duka cita saya dulu. Itu duka cita ketika Bapak Uskup Pujo Sumarto, itu kan meninggal. Tahun berapa ya? Beliau itu tahun 2015. Jadi 2015 beliau meninggal. Tadi sudah kisahnya tentang tari sufi saya ceritakan. Nah, saat itu saya tuh, ini Bapak Uskup yang selama ini, ya semua uskup saya hormati dan mendukung saya, tapi saya dengan Bapak Uskup itu punya pengalaman unik. Karena saya pernah kambuh penjepitan saraf tulang belakang saya itu di depan beliau. Sampai saya jatuh, saya mau duduk itu terjatuh, lalu Bapak Uskup itu mengizinkan saya, Romo harus berobat. Kalau perlu berobat ke luar negeri. Tapi saya nggak mau, jadi saya nggak mau karena penjepitan saraf tulang belakang sudah saya derita sejak kelas 3 SD. Sampai Bapak Uskup itu menangis melihat saya kambuh seperti itu, kesakitan. Lalu kok tidak lama sesudah itu malah beliau sendiri yang sakit, ya sakit dan bahkan meninggal ya karena sakitnya itu. Saya ya sedikitnya sempat marahlah sama Tuhan itu ya. Gimana uskupku ini baru pulang, kan belum lama menjadi uskup. Jadi menggantikan Bapak Kardinal Suharyo. Jadi Monsinyur Suharyo pindah ke Jakarta, kemudian Monsinyur Suharyo yang sangat baik itu sudah juga membuat kami semua sebetulnya terpukul ketika beliau pindah ke Jakarta. Nah, kehilangan, tapi ya kita kan harus ikhlas ya, untuk kebaikan semua. Uskup kita harus pindah. Lalu datanglah yang memberi penghiburan kita di tengah-tengah kesedihan itu Monsinyur Pujo. Yang juga sama baiknya dengan Monsinyur Haryo. Baru melayani berapa tahun, nggak sampai 2011, hanya 4 tahun, nggak sampai 5 tahun, beliau meninggal. Sedihlah aku. Gitu kan. Sedih, lalu ya udahlah aku nggak akan potong rambut. Gitu. Oke. Nah, soalnya tadinya saya ini loh Mas Derajat. Ini kan belak-belakan detik.com kan. Jadi karena belak-belakan ini belum merasa katakan dimanapun loh. Hanya dengan Mas Derajat di belak-belakan ini saya bilang. Selama ini kalau saya ditanya, Romo ngapain kok gondrong, saya jawabnya baru stres. Gitu ya. Enggak, karena saya sendiri punya prasangka negatif. Alah, paling buat gaya-gayaan aja, biar dibilang benar-benar Romo yang budayawan gitu kan, atau untuk menyaingi kenyentrikan Bapak Kardinalnya, Bapak Uskup Semarang kan punya kumis khasnya kan. Kalau Bapak Uskupnya kumis tebel, ini Romo Budi dengan gondrongnya gitu kan, biar keren gitu. Biar kayak budayawan. Ya itulah, gara-gara itu. Jadi ya sebelumnya gondrong ini kan hanya penampilan lahiriah saja. Tapi ternyata dengan gondrong, saya bisa dekat dengan banyak teman gitu loh. Jadi mahasiswa UIN, ya, teman-teman saya yang beragama Islam, yang muda-muda itu senang lihat Romo gondrong.
lalu dialog menjadi cair gitu loh. Jadi menjadi pintu masuk selain saksofon juga gondrong saya. Ketika suatu kali saya bilang, saya mau potong rambut, mereka bilang, jangan, jangan. Jadi nggak boleh, ya sudahlah. Akhirnya ada pandemi ini, kalau sekarang ya paling kalau saya pengen kelihatan agak pendek, saya kuncir, saya sembunyikan di belakang, saya kuncir, kelihatan pendek, lebih rapi. Itu, ini soal gondrong. Jadi rambut gondrong itu ya ada berkatnya juga untuk saya. Di masa pandemi ini dengan kegondrongan saya, virus corona jadi takut dengan saya. Gitu. Saya tadi sempat baca berita juga WHO .2 apa Romo sebutannya kalau yang suka bagi-bagi hadiah itu Santa Claus kebal corona. Santa Claus ya. Santa Claus kebal corona. Kalau ini sudah Santa Claus. Kalau ini udeng dari Bali. Oh, iya. Ini juga khas. Jadi udeng ini dibuat oleh sahabat saya orang Hindu. Ya, di Bali, di Denpasar, saya pesan beli. Aku dibikinin udeng warna merah putih. Jadi udengnya udeng merah putih gitu ya. Simbol kebangsaan. Jadi merah putih, kalau biasanya kan merah putih di dadaku. Nah, saya merah putih di kepalaku gitu ya. Gitu Mas Derajat. Oke. Romo Budi, sebelum menutup, saya ingin Romo Budi menyampaikan pesan Natal dong. Iya, pesan Natal saya yang pertama, Natal memang identik dengan sukacita. Sukacitanya bukan sukacita karena materi, karena harta, tapi sukacita karena kita dikasihi oleh Allah yang karena kasihnya begitu besar, mengutus putranya yang tunggal menjadi manusia dalam diri Yesus yang kita kenangkan kelahirannya. Nah, di balik sukacita itu ada bela rasa, ada solidaritas, ya, ada kepedulian. Maka di masa pandemi ini, mari kita rayakan Natal juga dengan solidaritas, dengan bela rasa, dengan kepedulian. Kepeduliannya bukan hanya kepada sesama manusia, tetapi kepada alam semesta. Alam semesta yang hancur, alam semesta yang sekarang ini ditimpa krisis, namanya krisis ekologi. Rumah kita, bumi sebagai rumah bersama, mengalami kerusakan. Nah, kepedulian Natal mestinya juga diungkapkan dalam bentuk kepedulian ekologis. Kepedulian yang saling terhubung antara sesama dan semesta. Menjaga lingkungan, menjaga sesama. Pandemi ini juga karena akibat apa? Karena rusaknya lingkungan. Sehingga muncullah penyakit-penyakit baru. Yang obatnya mestinya sudah tersedia di sekitar kita. Tapi karena alamnya rusak, obat nggak segera ditemukan. Maka pada umat Kristiani yang merayakan Natal dimanapun berada, kita sambut Natal ini dengan sukacita dalam semangat bela rasa, solidaritas, dan peduli kepada sesama, kepada semesta. Amin. Terima kasih pada Mas Derajat, pada Detik.com, dan juga pada sahabat-sahabat lintas agama yang peduli pada kita yang bersama-sama menjaga Natal berjalan baik. Tadi siang saya sudah ditelepon itu teman-teman, Romo, Natal aman ya, kita mengamankan di Jombang nih, kita mengamankan di sini nih. Teman-teman dari Banser, dari Ansor, itu pada memberitahu saya. Maka terima kasih. Tadi pagi saya sudah menerima ucapan-ucapan dari sahabat saya Kiai Haji Muhammad Adnan misalnya, dulu Ketua PWNU Jawa Tengah, sekian periode yang lalu, mengucapkan selamat Natal. Ya, terima kasih untuk itu, mari kita tetap rukun bersama-sama demi bangsa, demi sesama dan semesta. Itu Mas Derajat. Romo Budi, terima kasih banyak atas perkenan Sama-sama. kita. Selamat Natal juga untuk Romo Budi. Terima kasih. Jaga kesehatan. Tuhan. Jaga kesehatan, salam untuk keluarga. Terima kasih banyak Romo Budi.